Pelaku usaha dan sejumlah ekonom menyambut positif penempatan dana pemerintah di bank umum sebesar 30 triliun rupiah yang dapat disalurkan bank sebagai kredit untuk menggerakkan sektor real. Namun mereka berharap stimulus diperbesar lagi dan diimplementasikan dan dipercepat agar pemulihan ekonomi berjalan dengan optimal. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menempatkan dana sebesar 30 triliun rupiah kepada 4 bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BRI. Dalam paparan survei Saiful Mujani Research atau SMRC, ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Khatib Basri menilai perbankan dapat memanfaatkan ini untuk memberikan pinjaman kepada nasabah untuk menggerakkan kembali perekonomian. Namun situasi pandemi yang terjadi saat ini justru menahan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi. Ya, jadi nggak ada risiko di government. Nah, kemudian si sektor perbankan ini dengan uang yang ditaruh di sana, dia akan lihat kalau ada misalnya sektor yang butuh dikembangkan macam-macam, dia bisa memberikan pinjaman. Pertanyaannya adalah bank ini akan minjemin atau enggak? Kalau ada permintaan, ya sekarang orang nggak akan datang ke bank. Misalnya saya pengusaha motor, saya ngapain nambah produksi motor kalau nggak ada yang beli motor saya? Jadi yang pertama kali mesti dilakukan adalah dorong permintaannya dulu. Ketua Umum Kadin Rosan Roslani mengatakan, kebijakan stimulus pemerintah harus diberikan ke semua lapisan secara bertahap sesuai skala prioritas. UMKM memang harus menjadi prioritas karena penyerapan tenaga kerja di UMKM mencapai 96% dari total tenaga kerja, atau sekitar 115 juta pekerja. Namun menurut Rosan, penyelamatan ekonomi akan tidak optimal kalau stimulus hanya diberikan untuk UMKM. Karena sebagian besar UMKM adalah bagian produksi dari para pengusaha besar yang seharusnya juga dibantu pemerintah di saat sulit seperti sekarang. Jadi modal kerja ini harus diberikan kepada UMKM dan juga para pengusaha setelah proses restrukturisasi ini selesai. Nah, dan di banyak negara ini untuk memberikan modal kerja ini bank juga memang masih khawatir, sehingga adanya yang diperlukan adalah program penjaminan dari pemerintah. Ini sudah dilakukan di negara-negara ASEAN lainnya, Singapura, Thailand, Malaysia, dan yang lain-lain. Pemerintah memberikan jaminan modal kerja kepada pihak perbankan kurang lebih 80%. Jadi 20% itu tetap oleh pihak perbankan. Untuk apa? Sehingga mencegah terjadinya moral hazard. Ekonom Bank BNI Rian Kirianto mengatakan penyaluran kredit perbankan saat ini sangat tergantung pada perkembangan dunia usaha. Sementara di masa pandemi seperti saat ini, dunia usaha lebih banyak menahan diri untuk melakukan ekspansi usaha, sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri bagi perbankan. Sebetulnya bank itu nggak nyaman sekarang ini, karena dana itu banyak, cuman menyalurkannya sulit. Kenapa sulit? Karena kita tahu persis, sebagian besar pengusaha, saya bilang sebagian besar, itu sedang sibuk merestruct usahanya, sedang sibuk mereposisi kegiatan usahanya. Jadi mereka itu lebih mengedepankan strategi bertahan dulu, belum bisa berani menyerang atau ekspansi. Kalau kegiatan sektor realnya juga masih stagnan seperti ini, banknya nggak bisa memaksakan dirinya itu untuk juga ekspansi. 4 bank BUMN yang menerima dana kucuran pemerintah mengaku siap untuk menyalurkan pembiayaan kepada dunia usaha. Bank Mandiri menargetkan dapat menyalurkan kredit ke berbagai daerah, khususnya yang menjadi tujuan pariwisata. Bank BNI menargetkan ekspansi ke industri padat karya, sementara Bank BTN dan BRI sama-sama berkomitmen untuk memperluas ekspansi kredit hingga 3 kali lipat dari dana yang ditempatkan pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.